Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nara Selina Ultravioleta dengan NIM 20811334069. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang jangan sepelekan minum air putih. Nah, mengapa kita jangan menyepelekan minum air putih? Karena air merupakan salah satu zat gizi makro esensial yang dibutuhkan tubuh untuk hidup menjadi lebih sehat. Nah, tubuh tidak dapat memproduksi air untuk memenuhi kebutuhan kita. Sekitar 2/3 dari berat tubuh kita itu air. Jadi air diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, untuk menghasilkan keseimbangan yang perlu dipertahankan dengan cara mengatur jumlah masukan air dan keluaran air yang seimbang. Kemudian salah satu pedoman gizi seimbang itu salah satunya yaitu membiasakan minum air putih yang cukup dan aman. Setelah itu kita membahas tentang manfaat. Apa saja nih manfaat minum air putih untuk kesehatan? Yang pertama itu mencegah dehidrasi. Kemudian yang kedua itu menjaga konsentrasi. Kemudian yang ketiga itu menurunkan berat badan. Kemudian yang keempat meningkatkan stamina. Kemudian yang kelima menjaga kesehatan sendi dan otot. Yang keenam itu memelihara kesehatan kulit. Kemudian yang ketujuh menjaga kesehatan pencernaan. Kemudian yang kedelapan itu menjaga tekanan darah. Kesembilan mencegah penyakit kardiovaskular. Kemudian yang ke-10 itu mencegah gagal ginjal. Sebenarnya banyak manfaat, tapi baru 10 yang saya sebutkan. Kemudian seberapa sih air yang diperlukan oleh tubuh? Yaitu kebutuhan untuk tubuh orang itu beda-beda. Tapi untuk orang dewasa disarankan untuk 18 per hari, atau totalnya itu 2 liter per hari. Setelah itu kita sudah mengetahui bahwa air itu memberikan manfaat, banyak manfaat. Tapi dapat kita ketahui juga bahwa aturan minum air putih itu terdapat aturannya. Apa saja aturannya? Itu yang pertama, setelah bangun tidur. Saat tidur itu tidak mendapatkan cairan sekitar 7 hingga 8 jam. Saat bangun kita akan merasa haus. Nah, ini merupakan indikasi bahwa tubuh itu kekurangan cairan. Kemudian kita perlu mengisi persediaan ulang minum air putih dengan 1 hingga 2 gelas di pagi hari. Nah, minum air putih di pagi hari itu juga memberikan manfaat, yaitu memperlancar metabolisme dan membantu membuang racun dalam tubuh. Kemudian aturan yang kedua yaitu sebelum mandi. Sebelum mandi, kesegaran air tubuh jika dipadukan dengan kehangatan air yang didapat saat mandi itu akan mencairkan kandungan natrium sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Kemudian aturan yang ketiga itu sebelum makan. Ternyata minum air putih pada saat proses makan berlangsung itu justru akan melemahkan kinerja pencernaan. Nah, waktu yang tepat itu 10 menit sebelum makan. Tapi jaga porsinya, karena jika terlalu banyak minum air putih justru akan mengganggu proses pencernaan, karena mengganggu proses pelarutan makanan dan enzim-enzim yang diperlukan oleh perut untuk mencerna makanan. Kemudian aturan yang keempat itu ketika merasa lelah, bahwa 60% dari tubuh kita itu terdiri dari air. Nah,
ini berarti bahwa sebagian besar kinerja tubuh itu tergantung pada air. Oleh karena itu, kita harus minum air putih sesuai dengan porsi yang telah ditentukan. Juga kekurangan minum air putih akan mengakibatkan hilangnya konsentrasi, kemudian sakit kepala, kemudian depresi, kemudian kabut otak, kemudian darah tinggi, dan masih banyak lainnya. Kemudian aturan yang kelima, sebelum, saat, dan sesudah berolahraga. Nah, menjalani gaya hidup sehat itu berarti menjaga keteraturan berolahraga. Ketika berolahraga, tentu kita akan mengeluarkan keringat. Nah, ini berarti bahwa cairan dalam tubuh itu berkurang. Oleh karena itu, minum air putih sesuai porsi untuk mencegah dehidrasi dan juga dapat meningkatkan daya otot tubuh. Kemudian aturan yang keenam itu sebelum tidur. Nah, minum air putih di malam hari sebelum tidur itu juga dapat mengembalikan cairan yang hilang akibat lelahnya aktivitas sepanjang hari. Nah, persediaan air yang cukup itu juga dapat tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Kemudian aturan yang ketujuh itu ketika sakit. Nah, air itu kan fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, ketika sakit kita dibutuhkan air yang banyak untuk menjaga cairan dalam tubuh itu seimbang. Nah, itu beberapa aturan, manfaat, kemudian mengapa sih kita tidak boleh menyepelekan minum air putih. Nah, sudah saya bahas di sini. Oleh karena itu, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.